Oke, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel OnlyFans Bola. Di channel ini kita bakal ngebahas seputar sepak bola dari sudut pandang fans. Ya, nggak serius-serius banget lah, cuma bercanda doang. Dan di segmen kali ini, segmen prediksi akhir pekan, kita bakal ngebahas nih tentang beberapa match yang akan ada di Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga apa satu lagi? Liga apa aja lah. Liga apa aja lah pokoknya. Oke, di sini bareng gue Dava dan ini bareng pandit kita Coach Bengal. Gimana nih? Kita Coach lah. nggak apa nih kita bilangnya? Bung Beng. Bung Beng, Bung Beng. Oke, langsung aja nih kita ke bahas dari Liga Inggris dulu lah ya. Ini ada match Arsenal versus Brighton. Hari Sabtu tanggal 31 Agustus nih. Berarti besok lah ya, jam 18.30 atau setengah 7 lah. Kira-kira prime time lah. Kira-kira gimana nih menurut Coach Bung Beng nih? Bung Beng gimana menurut Bung Beng? Antara Arsenal dan Brighton nih, gimana? Kira-kira Arsenal bisa nggak nih menang 3 kali nih? Atau Brighton mungkin bakal buat kejutan lagi kayak lawan MU nih? Gimana nih, Bung Beng? Ya menarik ya partai Arsenal sama Brighton nih kalau dilihat. Arsenal selalu menang. Ya. Match pertama lawan Wolves 2-0, terus terakhir juga menang lawan apa ya kemarin tuh? Lawan Aston Villa 2-0. Terus kemarin juga sering tahu lah ramai juga tuh Brighton lawan MU kan di menit-menit akhir tuh Iya. dari si asis Simon Adingra. Tapi yang menjadi menarik menurut saya sih kayaknya nanti buat match Arsenal lawan Brighton ini adalah duel antar pelatihnya, yaitu Mikel Arteta sama Fabian Hurzeler. Dan memang kalau dilihat dari data statistiknya sih belum pernah ketemu ya kedua pelatih tersebut sama sekali. Jadi pertemuan pertama mereka. Dan kalau dilihat dari Arteta yang udah nanganin Arsenal hampir 5 tahun nih, rekornya lawan Brighton nih cukup lumayan ya. Nih, lihat 5 kali menang, 1 kali draw, 4 kali kalah. Jadi ya lumayan lah. Dan dari pertemuan terakhir pun ya Arsenal selalu menang 3-0, 2-0. Tapi kan ini skuad yang berbeda, pelatih yang berbeda, dan Arsenal juga lagi on fire nih. Ini kan kesempatan Arsenal nih, udah 2 tahun beruntun mencoba mau juara tapi masih gagal. Dan sekarang ya saatnya kalau pengen juara ya harus bisa mengalahkan tim-tim kayak Brighton kayak gini. Ya tim yang emang bisa dibilang sebagai pengganjal lah gitu. Dan nantinya tentunya akan menjadi menarik, soalnya memang ini hampir semuanya tampil ya. Ini paling dari Arsenal yang cedera masih ada Kieran Tierney, ada Tomiyasu, terus di Brighton Solly March doang ya. Kalau Estupinian di sini tulisannya masih cedera ankle, tapi di laga Carabao Cup kemarin main nih Estupinian gitu. Paling gitu sih, sedikit mengunggulkan Arsenal, tapi Brighton bisa jadi membuat kejutan kembali. Jadi kalau dari Bung Beng nih, berarti jagoin Arsenal ya? Arsenal nih sebenarnya kemarin kan skuadnya nyoba di bek kiri ada pemain lama rasa baru. Ada Jurriën Timber kembali main di posisi itu. Dan kalau misalnya buntu, Arsenal masih ada kartu trupsnya lah yang kadang selalu nyetak gol. Leandro Trossard nih kadang suka cetak gol, kayak kemarin lawan Villa juga dia sempat cetak gol kan. Apalagi bermain di kandang, dan ini harusnya lebih menguntungkan Arsenal ya untuk main di kandang. Tapi ya Brighton bukan berarti bisa diremehin juga. Kemarin juga ngalahin MU bro, asisnya menit-menit akhir gitu. Dan memang pemain Brighton ini rata-rata pemain muda semua gitu, dan potensial lah gitu. Banyak, ada Simon Adingra, terus ada siapa lagi ya, ada Hinshelwood yang posisinya DM kemarin dipaksa jadi bek kiri, jadi sempat ini juga. Terus masih banyak lagi lah pemain-pemain potensial di Brighton kayak Julian Chiso, terus ada Jeremy Sarmiento. Pokoknya menarik untuk ditunggu apakah kedua tim yang belum pernah kalah ini tapi sedikit mengunggulkan Arsenal. Patut ditunggu lah ya. Menarik. Oke, ini jam 11:30-nya ada lagi nih. Antara Man City versus WHU, Wahaji Umu. West Ham United nih. Nah, kalau menurut Bung Beng gimana nih kira-kira nih pertandingan ini? Kalau secara normal mungkin City bisa menang mudah ya seharusnya. Soalnya emang dari si West Ham-nya juga ini nggak bagus-bagus amat. Di 2 laga awal kalah sama Villa, terus kemarin sempat menang lawan Palace, cuman bukan berarti
West Ham main bagus juga. Nah, City ini agak menarik nih. Sebenarnya City tuh di 2 laga pertama nih masih tanpa Rodri ya. Jadi dari lawan Chelsea terus kemarin lawan Ipswich tuh posisi nomor 6-nya diisi sama Kovacic meskipun nggak sebagus Rodri cuman better lah. Terus diimbangin juga sama Interfet. Fullbacknya tuh ada Rico Lewis. Tapi ya kalau dilihat dari uh, track recordnya emang selalu menang bro City lawan West Ham nih. Dan pertemuan antara Guardiola dan pelatihnya Julian Lopetegui, ya Guardiola unggul lah, jelas kayak City di atas kertas unggul semuanya dah kayak. Nah ini yang jadi pertanyaannya, nanti kan City ini cuma minus Oscar Bob doang yang cedera ya. Ini nih apakah nanti Rodri bakal main atau enggak, ini pertanyaannya yang menarik. Soalnya kan peran Rodri cukup sentral lah. Tapi ada kelemahannya juga nih City menurut saya. City ini kan baru lepas Julian Alvarez nih. Iya betul. Dan strikernya cuma Haaland doang. Terus pelapisnya yang katanya mau diganti ini Mubama nih, yang mana ada di West Ham sekarang. Tapi kan masih belum official join City. Jadi kalau misalnya Haaland buntu ini agak PR juga nih City. Meskipun dari lini keduanya tuh masih 2-3-nya masih bisa cetak gol lah. Kayak De Bruyne, Jeremy Doku, ada Rodri juga bahkan bisa cetak gol. Cuman ya peran Haaland gak bisa kita iniin sebagai pencetak gol utama City lah. Kalau misalnya buntu nih nggak ada sosok seorang Julian Alvarez lagi gitu di City. Tapi kalau di atas kertas City harusnya menang ya lawan West Ham, kayak unggul segalanya lah. Apalagi juara bertahan, skuadnya nggak banyak berubah, terus pemain barunya perform juga, Savinho lumayan perform. Jadi City lah kayaknya. City ya. City menarik, City. Terus kalau dari West Ham sendiri gimana nih kira-kira? Kira-kira bakal bikin kejutan atau gimana nih? Atau bakal flop lagi? West Ham sebenarnya formnya naik turun ya. Bukan berarti tanpa peluang. Kayak pemain-pemain West Ham juga keren-keren lah. Kayak ada Jarrod Bowen, Muhammad Kudus, terus juga Lucas Paqueta. Itu jadi pemain-pemain yang mungkin patut diwaspadai sama City gitu. Tapi ya balik lagi ini 2 form terakhir nih bisa menang lawan Palace, tapi di laga pertama nih masih kalah nih sama Aston Villa. Tapi balik lagi, dan kalau lihat dari track record dan dari permainan City unggul semuanya. Cuman bukan berarti West Ham tanpa perlawanan gitu. Ya semoga aja lah kalau West Ham masih perlawanan biar City nggak menang mudah gitu. Capek lah nonton City juara terus ke sih. Meskipun Oasis comeback, thank you to Manchester City. Jadi ya prediksinya City menang mudah lah ya. Cukup mudah lah kayaknya. Oke, ini kita Di bandar judi juga. di bandar judi. Mudah 100%. Ini lumayan buat teman-teman yang hobi parlay kali ya. Bisa all in City. Oke, kita lanjut nih, Bung Beng nih. Hari besoknya nih tanggal 1 September jam 7:30 ada NU. NU versus Spurs nih. Ini gimana nih kira-kira? Tambang nggak? Gue harus tambang, aduh. Kira-kira gimana nih menurut Bung Beng nih? Kira-kira dari Newcastle ataupun Spurs? Laga Newcastle lawan Tottenham nih bisa dibilang laga yang bakal beda cara main lah. Spurs nih cenderung all out attack, nyerang mulu, sedangkan Newcastle nih mainnya Inggris banget, apalagi dari pelatihnya tuh Eddie Howe nih, cara mainnya sangat kental dengan Inggris lah gitu, Inggris banget gitu loh. Tapi dari beberapa pertemuan terakhir emang Newcastle cukup menyulitkan Spurs juga. Di pertemuan terakhir kan menang 4-0 tuh lawan ini, dan pemain-pemain Newcastle pun udah banyak yang kembali lah dari cedera. Sebelumnya kan banyak pemain Newcastle yang cedera nih. Di sini kalau dilihat nih list-listnya nih ada Fabian Schär kemarin kan kartu merah, terus Callum Wilson cedera, Joey Lock cedera tapi kemarin main tuh di Carabao Cup, Lewis Miley cedera juga, Sven Botman kaptennya Jamal Lascelles. Dan kabar baik untuk fans Newcastle, Sandro Tonali kembali comeback nih dari guys. Kemarin tuh main nih dia di back to home lawan Nottingham Forest gitu. Jadi bisa jadi energi tambahan di tengah Newcastle lah. Di Spurs sendiri ya Spurs being Spurs gitu. Ya mungkin Spurs mainnya jago, cuman ya berharap jangan terlalu banyak match kesleo lah. Kan Spurs tuh dalam waktu, apalagi waktu zaman Pochettino ya, sering banget kesleo lah gitu. Apalagi pemain barunya Spurs nih, strikernya Dominic Solanke masih belum join gitu.
Tapi dari beberapa match terakhir, match pembuka lumayan oke juga. Kemarin baru ngehajar Everton 4-0 Dav. Oh, iya. Tapi match pertama ini gagal menang di kandang Leicester. Soalnya Jamie Vardy tuh yang ngejek fans Tottenham udah menang 1 Premier League, berhasil menyamakan kedudukan. Tapi dilihat dari pemainnya sih harusnya Spurs dan Newcastle nih sengit lah. Bisa jadi prediksi saya bisa jadi bakal banyak gol, soalnya Spurs agresif, Newcastle mainnya begitu gitu. Banyak counter pasti mainnya, banyak crossing juga. Apalagi striker Newcastle cukup berbahaya juga tuh, Alexander Isak. Kayak gitu. Prediksi gimana nih? Prediksinya bakal banyak gol. Cuman yang menang masih bingung nih. Bisa jadi Newcastle, bisa jadi Spurs. Oke, jadi kalau dari Bung Beng sendiri gimana? Prediksinya Spurs lah ya, yang lebih sedikit diunggulkan. Prediksinya imbang sih. Cuman bakal Oke. banyak gol kayaknya. Soalnya sama-sama agresif nih kedua pemain nih. Gitu. Kedua pemain. Tim. Dari Spurs juga nih si Son Heung-min selalu cetak gol juga. Dan Newcastle tuh ya meskipun mainnya kayak sering crossing, sering terupas, tapi ya cukup efektif juga, cukup bikin banyak gol gitu. Meskipun di awal-awal aja Newcastle kayaknya belum pernah menang ya, atau udah pernah sih? Nggak tahu. Kita lihat, menang lawan Southampton bro. Terus draw lawan Bournemouth ya. Ada susah sih lawan Spurs, tapi bisa jadi bisa cetak banyak gol meskipun di awal musim baru cetak 2 gol. Oke, ini kita lanjut nih yang paling menarik kali ya. Ini jam 10-nya nih, hari Minggu juga ada MU versus Liverpool. Wah, kira-kira gimana nih? Prediksi ini pasti bakal lebih sengit juga nih. Gimana nih menurut Bung Beng nih? Ini kayaknya partai of the week ya buat Liga Inggris. Ada MU dan Liverpool, dan mainnya di hari Minggu juga buat warga Inggris, mungkin prime time jam 22, mungkin di sana mainnya sore ya kalau nggak salah. Terus ya kita lihat bagaimana duel dua pelatih botak asal Belanda. Ada Erik ten Hag, ada Arne Slot juga. Keduanya pernah ketemuan juga di Belanda waktu itu. Arne Slot melatih Feyenoord, terus Ten Hag melatih Ajax. Dan rekornya imbang Daphne, dari 4 match Ten Hag menang 2 kali, Arne Slot menang 2 kali. Jadi emang kedua pelatih ini sengit lah dari segi ininya. Dan tapi di liga nih sedikit struggle nih buat Ten Hag sendiri. Memang Ten Hag nya di awal-awalnya agak struggle, katanya Tsunami Trophy, tapi masih potensi doang nih bro. Belum ada sampai sekarang. Tapi ya balik lagi, MU meskipun formnya naik turun, tapi MU itu selalu diperhitungkan lah. Iya betul. Apalagi kemarin nih baru saja kalah lawan Brighton. Ya kalau kalah lagi repot ya, meskipun di eranya Jurgen Klopp nih MU pernah dibantai ya 7-0, 4-0, 5-0 banyak lah. Tapi ya ini kan era pelatih baru, dan kita lihat meskipun kalau kita lihat dari si Liverpool 2 laga awal sempurna, 2 kali menang, 2 kali sama-sama skornya 2-0, clean sheet, dan punya trio andalan baru nih. Sebelumnya kan dulu Liverpool punya trio Firmansyah ya, Firmino, Salah dan Mane. Sekarang nih Salah udah punya trio baru, ada Luis Diaz sama Diogo Jota, dan memang terbukti di 2 laga awal ya selalu cetak gol gitu. Sengaja ada kontribusi buat cetak gol gitu. Ini kalau di partai ini bisa jadi Liverpool lebih dominan menyerang ya. Ini akan menjadi ujian buat lini belakang Manchester United. Apalagi dari 2 laga awal nih si Erik ten Hag nih selalu memainkan kuartet yang sama. Ada Mazraoui, ada Licha, Maguire sama Diego Dalot. Ini masih menunggu apakah nanti dalam Liverpool Matic Deli akan main dari awal atau enggak gitu. Itu sih yang akan sedikit menarik ya, duel antara lini depan Liverpool dan lini belakang MU. Tapi kalau prediksinya gimana? Kira-kira menang siapa nih? MU versus Liverpool? Kayaknya sedikit mengunggulkan Liverpool, karena memang dari form nih Liverpool lebih meyakinkan, dan trio depannya juga cukup oke. Terus di lini tengahnya pun ada pemain yang cukup oke di zaman Arne Slot. Sebelumnya kan di lini tengahnya tuh ada Szoboszlai, ada McAllister sama Endo, tapi sekarang lebih milih Gravenberch yang orang Belanda, sama-sama orang Belanda, mungkin lebih ngerti Arne Slot ya. Dan kadang main di posisi nomor 6, kadang tukeran sama si McAllister di 6. Jadi kayak
lini tengahnya lumayan solid lah bisa dibilang, meskipun ya tidak terlalu kuat ya, tidak sekuat waktu zaman-zamannya Hendo, Fabinho sama Wijnaldum, tapi ya kita lihat Liverpool bisa sejauh apa di Liga Inggris. Tapi untuk di laga ini sedikit mengunggulkan Liverpool sih, apalagi trio depannya cukup solid lah, Salah, Diaz sama Diogo Jota. Berarti lumayan ditunggu ya nih ya MU Liverpool. MU Liverpool versus juga Arne Slot versus Erik Tahir ya tadi siapa? Erik Tahir, aduh saya ketua PSSI nanti. Arne Slot ini. Oke, mungkin segitu aja ya kita bahas tentang Liga Inggris. Sekarang kita lanjut ke bahas Liga Italia yang gak kalah menarik juga nih. Ini jam Jumat nih, hari Jumat hari ini. Jam 12. Ya udah. Udah ada nanti bahas sudah. Apaan bro? Aduh, ini yang lumayan menarik ya. Mungkin menyita pecinta tanah bola, pecinta sepak bola tanah air nih. Ini ada Venezia versus Torino nih. Ada Bang Jai. Kira-kira gimana nih, Bung Beng nih prediksinya? Ya jadi ini buat yang nanya kenapa sih bahas Venezia, ini kayak fan service aja ya, karena Abang Jerry jadi satu-satunya dan orang pertama Indonesia yang main di Serie A. Dan kita lihat emang Venezia nih tim promosi buat yang ini. Jadi sebelumnya sempat di Serie A terus terdegradasi, terus sekarang kembali promosi dan akan melawan Torino, yang mana pelatih Torino ini tuh adalah mantan pelatih Venezia dulu yang mengantarkan Venezia. Iya. Nah sebenarnya yang menarik di sini Bang Jayadinya aja sih yang mau dibahas ya. Soalnya kan di match pertama Venezia nih kalah nih lawan Lazio karena Bang Jayadi nggak main jadi kalah. Iya. Karena ternyata Azab setelah mainkan orang Indonesia. tapi setelah dicek ternyata Bang Jayadi ini kena akumulasi kartu kuning, jadi nggak bisa main. Dan kemarin lawan Fiorentina di kandang Fiorentina nih Venezia cukup oke lah. Main 0-0 masih bisa berebut 0 poin 1 poin. Tapi ya Bang Jayadi ini ditarik di menit sekitar 68 nih. Kram katanya kram. Tapi emang gak cedera serius. Dan semoga nanti lawan Torino nih bisa dimainin lah gitu. Dan dari Torino yang sendiri nih pelatih barunya nih cukup GG juga nih. Juga ya. Nggak kayak 1 kali draw dan 1 kali menang gitu. Ini prediksinya kira-kira gimana nih, Bung Beng nih? Venezia lawan Torino. Kayaknya Torino sedikit diunggulin ya, kayak di match day pertama Torino nih bisa draw lawan AC Milan gitu. Terus di match day keduanya nih berhasil menang lawan Atalanta, yang mana Atalanta nih meskipun banyak yang gak memperhitungkan Atalanta, tapi di Itali terus di Eropa nih cukup bisa berbicara banyak. Apalagi kemarin baru juara Europa League gitu. Iya betul. Dan berhasil dikalahkan oleh Torino gitu. Dan apalagi saya kira barunya Che Adams nih cukup perform juga kemarin, MOTM juga dia nih. Dan kalau dari segi kedalaman skuad, dari pengalamannya juga emang Torino diunggulkan sih, cukup kuat ininya, apalagi Venezia tim promosi. Iya. Pemainnya nggak cukup oke juga, tapi ya kita sebagai netizen Indonesia berharap Ya pasti kita ada Venezia ya ini. sih, iya mau bias gitu ya. Bang Jai prediksi cetak gol di menit 90 plus 6. Kok menang kan lumayan kan? Lumayan ya lah, Siapa tahu bisa menang. bisa menang dan cetak gol. Lumayan lah dikasih jatah penalti kayak apa kayak. Final sundul bola. Ya, kita lanjut nih ke hari Sabtunya, dini hari jam 2. Ada ini bro, malam ini ya berarti ya. Pagi ini berarti pagi. Ini ada Inter Milan versus Atalanta. Wah, ini keren juga nih. Ini kira-kira gimana, Bung Beng, prediksinya? Ini Apakah siapakah Nerazzurri yang sesungguhnya? Nerazzurri hitam dan biru. Inter Milan masih tetap diunggulin pastinya. Dan dari ini kita lihat nih beberapa match terakhir nih Inter Milan selalu menang. Dan Gianpiero Gasperini juga mantan pelatih Inter, tapi ya Simone Inzaghi lebih canggih lah kemarin, apalagi baru juara gitu. Ya Inter Milan sedikit diunggulkan, tapi Inter nih ada sedikit problem nih di awal-awal. Jadi emang gak mulus lah bisa dibilang dah. Di match day pertama draw doang lawan Genoa, terus match day kedua menang gara-gara cuma lawan Lecce doang gitu. Tapi ada yang kurang, soalnya Lautaro Martinez nih belum main. Waduh. Begitu Apa tuh? kita lihat dulu ya. Kenapa? Ini kita lihat dulu nih kenapa? Kurang aktif. Kenapa dia tidak bisa main lalu? Mana anjir? Martinez. Di sini ya ceknya ya. Iya betul. Tapi kayaknya sehat walafiat aja deh. Bukan sini anjir. Ini kali dia menolak dipanggil ke Elkan ya. Aduh. Itu kan internal ya guys.
Tapi ya balik lagi sambil nunggu ya. Kita bahas. Inter nih 2 match terakhir ini pakai duet Mehdi Taremi nih, striker barunya asal Iran, sama si Marcus Thuram gitu. Dan memang ya cukup oke, maksudnya kayak di sini Marcus Thuram bisa cetak 2 gol juga. Tapi dari sisi Atalanta sendiri juga ada striker baru juga nih yang cukup berbahaya, dan sekarang jadi top scorer nih, Dev. Siapa itu? Mario Retegui ini jadi pemain Itali mix Argentina ini cukup berbahaya lah di awal-awal. Meskipun ya Atalanta juga sama lah, nggak mulus lah. Kemarin baru kalah sama Torino, terus di match day pertama juga bisa menang mudah lawan Atalanta. Dan ya Inter sedikit diunggulin ya, apalagi nanti kalau misalnya si Lautaro bisa main gitu. Jadi prediksinya Inter lah ya yang menang ya. Inter jauh lebih superior sih dibanding kan Atalanta ya. Gitu. Ya, lumayan ditunggu juga nih bagi pencinta sepak bola Italia. Itu dia beauty of apa masa football ya? Kita naik ini ada nih hari Minggu ya ini ya. Hari Minggu jam 2 kurang juga, jam 1.45. Ini ada Lazio versus Milan nih. Ini Ketemu linknya. oh aduh. Lanjut. Kira-kira gimana nih Lazio versus Milan, AC Milan? Prediksinya Bung Beng. Ini 2 tim di Itali yang masih belum konsisten lah di awal musim. Kayak AC Milan tuh bahkan belum pernah menang, Dav. Match day pertama nih masih 1 poin lawan Torino. Terus match day kedua ini kalah sama Parma. Ya di sisi lain Lazio match day pertama sih menang lawan Venezia, cuman match day kedua kalah sama Udinese gitu. Dan ya Milan nih kedatangan cukup banyak pemain ya musim ini. Tapi pelatih barunya ini masih yang jadi sorotan nih, Dav. Kenapa? Masih belum bisa membuktikan lah, meskipun di pramusim cukup ini ya. Gitu. Dan di sini pun Alvaro Morata ternyata cedera otot nih, padahal Alvaro Morata sempat ngegolin nih awal-awal masalah. Ya, Lazio Milan nih partai alot juga, dan semoga pemain Belanda keturunan Indonesia Bang Tiani Leka Tompesi ini bisa cetak gol lah. Meskipun ya ini laganya udah nggak se-big match dulu, dan Prototipas ada juga nih lini depan dari Lazio, dan di Lazio juga punya Tiani nih BTW, Tiani Roslin namanya. Dua Tiani. Ini yang AC Milan Lazio ya agak bias sedikit mendukung Milan, tapi Milan ini masih agak terseok-seok dah. Dukung Milan aja lah, ada Bang Tiani soalnya. Iya, pokoknya 2 tim ini masih belum konsisten lah di Serie A. Itu aja paling ya, nggak ada yang bisa dibahas juga Lazio versus Milan. Nih kita lanjut nih. Jamnya kok sama sih? Ya mainnya bareng ya berarti ya. Ini ada Napoli versus Parma. Wah ini menarik juga nih Napoli nih. Kira-kira gimana prediksinya nih? Sebenarnya ini kenapa ada Napoli ya, soalnya Napoli ini tim yang lumayan oke juga ya, nggak bisa diremehin di Itali. Salah satu Magnificent Seven juga di Itali. Apalagi sekarang pelatihnya Antonio Conte udah berpengalaman di Itali. Pernah juara di Juve, juara di Inter, dan juara di liga-liga luar lah gitu, kayak di Chelsea gitu. Dan yang jadi menariknya di Napoli nih masih mencari form terbaiknya nih. Di match day pertama nih sempat digebuk sama Hellas Verona, kayak kaget anjir. Napoli ini kayaknya nggak akan kemana-mana gitu, kayak masih belum kelihatan. Tapi di match terakhir nih ngalahin Bologna, yang mana Bologna nih peserta Liga Champions ya buat yang masih ini. Bologna kemarin sempat dilatih sama Thiago Motta, sekarang pelatih Juve, dan masih tergebuk. Apalagi Napoli sekarang punya tambahan striker baru nih, Romelu Lukaku, yang mana sempat kerjasama sama si Conte juga di Inter waktu juara atau waktu Scudetto Serie A. Apalagi sekarang nih lawannya Parma yang secara di atas kertas lebih unggul lah Napoli harusnya dari skuadnya. Ada Kvaratskhelia, apalagi sekarang pemain-pemainnya tuh banyak pemain di timnas Italia, kayak Buongiorno, ada Di Lorenzo gitu-gitu, ada Raspadori, ada Politano. Ya semoga ya Napoli nih bisa memberikan persaingan lah, biar Scudetto nih ataupun Liga Italia ini lebih menarik lah seenggaknya gitu. Dan di sisi lain Parma ini cukup mengejutkan. Di match day pertama nih draw saja lawan Fiorentina, tapi bisa mengalahkan AC Milan nih minggu lalu 2-1. Dan ada tokoh
yang menarik untuk dibahas yaitu Zion Suzuki. Onananya Jepang. Tapi dia tampil cukup solid. Nggak banyak blunder, banyak penyelamatan sehingga bisa bikin Parma menang lawan Milan. Jadi makanya nih Zion Suzuki ini sempat jadi sorotan media Italia lah, karena cukup melakukan banyak save krusial, bukan cukup lah, bisa banyak melakukan save krusial lawan AC Milan kemarin. Makanya ini menjadi panggung untuk bisa menjadi panggung buat Zion Suzuki untuk membuktikan apakah dia benar-benar kiper yang hebat atau memang hebat waktu lawan Milan doang gitu. Apalagi sekarang kan lawannya Napoli gitu. Tapi prediksi siapa kira-kira? Napoli lah ya. Ya Napoli lah, cuman ya Parma akan sulit dibendung soalnya kipernya cukup oke lah. Oke, kita lanjut nih ke match selanjutnya. Ini hari Senin jam 1.45 juga. Ya ini nggak terlalu susur banget sih. Tapi ada Como nih. Como versus Udinese nih. Kira-kira gimana nih? Antara Udinese versus tim promosi. Apalagi orang Indonesia nih punya nih. Gimana? Norbung. B. Aneh bro, tapi ya ini kenapa lagi buat kita kenapa bahas Como ya Dev ya? Iya. Karena yang punya orang Indonesia nih agak bias. Kita bahas Como nih, cek ombak dulu. Kalau misalnya Como menarik dan ternyata Como formnya bagus, kita bahas. Kalau enggak ya bro, tim yang kalah mulu mah mending bahas yang lain gitu. Nah yang menariknya dari Udinese dan Como nih, ya Como nih belum bisa meraih kemenangan nih Dav di match awal nih, karena sial aja ya ketemu Juventus, makanya kalah 3-0. Terus di match day kedua nih main imbang aja nih di kandang Cagliari 1-1. Terus Udinese ya berharap Udinese kembali ke form terbaiknya lah, apalagi dulu zamannya di Natale, zamannya Alexis Sanchez, Handanovic itu kan bisa menembus 4 besar Serie A lah. Dan kalau kita lihat juga ini Udinese di 2 match awal cukup meyakinkan juga nih, Dav. Match pertama lawan Bologna 1-1 dan di lawan Lazio bisa ngalahin Lazio 2-1 gitu. Apalagi di bawah kaptennya Florian Thauvin Prancis gitu. Nah, yang menariknya di sini adalah Como nih di bursa transfer nih datengin banyak pemain nih. Banyak pemain. Ini kita lihat Arsenal juga boleh. iya, dan pemain yang oke-oke juga nih, dan cukup banyak nih kita lihat di bursa transfer nih udah ngabisin sekitar 49 juta euro saja. Dan ngejual cuma 3 juta. Ya no problem lah. Dan Ya, berapa tim ini juga sih, tim promosi juga. juga. Dan apalagi ini momen buat Cesc Fabregas ya membuktikan apakah layak Como bertahan di Serie A atau enggak. Tapi kita lihat nih pemain-pemain yang didatangin cukup bagus di sini. Ada pemain muda Madrid, Nico Paz 6 juta euro saja. Ada Kang Emil, Emil Audero, udah dari Sampdoria. Sebelumnya Emil main di ini ya, di Inter, main pinjaman. Ada Andrea Belotti juga dari Roma sebagai striker bareng sama Cutrone di depan. Lalu juga ada Rafael Varane, back. Terus ada Sergio Roberto, kapten Barca juga tuh, bek kanan. Ada Alberto Moreno dan Pepe Reina dari Villarreal. Dan yang paling kita tunggu adalah ada Bang Ali Jassim dari Wonderkid. Iya, Ali Jassim masih belum mencatatkan ini ya, apa sih namanya tuh? Debut. Tapi berharap Ali Jassim dapat kesempatan main di Como lah. Semoga lah. Brotherhood. Tapi kira-kira prediksinya gimana? Udinese saya sih. Ini bahas Como karena ada orang Indo aja. Iya, dan pelatihnya Fabregas. BA biskuat ya. Ayo. Jadi macan bro, semua bisa jadi macan. Oke, ini kita lanjut nih. Ini mungkin partai puncak ya. Jam 1.45 juga hari Senin 2 September. Ada Juventus versus Roma. Gimana nih prediksinya? Bung Beng. Ini sebenarnya partai of the week-nya Serie A lah. Mainnya Senin jam 2 ya, Minggu malam lah di sana ya. Sekitar jam berapa nih? Jam 8-an lah pokoknya. Nah, ini bisa dibilang ya Juve sangat unggul lah di sini. Pertama, Juve di bawah Thiago Motta nih mainnya menarik. Banyak pemain muda yang diturunin. Terus gak kayak Juve dulu yang banyak datengin pemain mahal. Terus juga apa sih namanya tuh, banyak datengin pemain gratis. Tapi di era Motta nih mainnya lebih atraktif. Dan beberapa pemain muda dapat kesempatan main juga gitu. Dan di 2 laga awal nih dia menang back to back 3-0 terus, Dav. Cukup keren. Lawan apa aja tuh? Lawan pertama Como, terus yang kedua lawan Verona, Hellas Verona ya. Gitu. Setelah kan kita lihat nih pemain muda yang cukup bersinar di bawah si
Mota nih ada banyak nih. Pertama yang dari akademi ini ada Savona, ini main di bek kanan, berhasil menggeser Lord Danilo. Lalu juga ada Mbangula, ini tuh ada dari Juve. Jadi kan Juve kalau misalnya di Barca tuh ada Barcelona B, di Persib ada Maung Anom. Tapi Juventus namanya Juve Next Gen. Oh, Juve Itu itu main di tim satelitnya, tim satelit ya. di lower divisionnya lah, nggak tahu main di mana. Ini ada Mbangula dan Savona yang berhasil promosi. Terus di posisi nomor 10-nya ini kan main pakai 4-2-3-1. Iya. Ada Kenan Yildiz nih, yang bisa dibilang kalau istilah zaman dulu tuh lubang serangan lah, yang berhasil mengasih bola ke Vlahovic sampai bisa cetak gol kemarin lawan Verona gitu. Dan peran yang paling disorot di era Mota ini peran dari Locatelli nih. Locatelli ini mainnya jadi oke lah, bisa dibilang tuh kayak biasanya pemain nomor 6 nih dapat bola passing ke belakang, tapi ini berani passing ke depan, dan passing ke depannya cukup akurat juga gitu. Jadi cukup menarik gitu. Tapi ada sedikit masalah di Juventus karena Timothy Weah ini cedera. Soalnya kan di awal-awal main nih kan cedera hamstring. Tapi di laga lawan Hellas Verona nih cukup unik juga nih. Si Cambiaso nih digeser atau dirotasi ya sama Thiago Motta jadi sayap kanan. Sebelumnya kan Cambiaso main di bek kanan ya. Sekarang jadi main di sayap kanan, digeser ke atas. Gitu lah dipanggil. Oke, sorry tadi ada iklan ya. Jadi langsung aja nih kita prediksinya gimana? Juve dong. Juve sih. Tadi kita belum sebut bahas Roma, tapi Oh, iya. artinya Roma inkonsisten. Dan ini jadi duel pelatih juga yang mantan pemain di Itali. Ada Thiago Motta, ada Daniele De Rossi, ini legend Roma juga ya. Cuman kalau dilihat dari canggihnya lebih canggih Motta sih. Iyalah. Ya ini sangat mengunggulkan Juve apalagi di 2 match awal back to back menang 3-0. Apakah bisa menang 3-0 lagi? Wallahu a'lam. Semoga Juve, kalau saya berharap sih Juve nanti di musim ini bisa jadi kandidat kuat Scudetto, tapi ya lihat dulu aja. Dan harapan saya sih Juve tuh lebih banyak mainin pemain muda aja sih. Soalnya Italia itu kan stigmanya nih liga aki-aki, pemain tua. Ya ini kan kalau misalnya dirubah stigmanya banyak pemain muda kan keren aja gitu, bisa juara di Liga Italia dengan skuad pemain muda. Oke, patut dinantikan lah ya. Oke. Buat dari Kita lanjut ke Liga Spanyol. Ini Liga Spanyol nih, hari Sabtu 31 Agustus nih, besok nih jam 10. Ada Barca versus Valladolid nih. Menurut Bung Beng gimana kira-kira nih antara Barca sama Valladolid? Barca sih ya. Barca. Nih Barca nih sempurna ya di 2 laga, 3 laga BTW. Kita ada match day tengah pekan, kayak di 3 laganya sama-sama menang 2-1. Lah match day pertama menang 2-1 lawan Valencia. Match day kedua menang 2-1 lawan Athletic Bilbao. Terus kemarin baru aja menang 2-1 lawan Rayo Vallecano. Nah tapi Barca bukan berarti menang mudah juga, soalnya kemarin Valladolid berhasil mempersulit lah meskipun kalah sama Madrid di awal. Terus juga tapi match day pertama bisa menang lawan Espanyol gitu. Dan di match day ketiga pun kemarin yang baru main nih bisa menahan imbang Leganes, sehingga udah dapat 4 poin nih. Dan sekarang dari Valladolid ini ada peringkat 11. Tapi ya kita lihat aja ya. Barcelona diunggulkan, tapi kita lihat juga ini Barcelona nih menangnya cukup tipis-tipis, 2-1. Dan di masalah utama Barca nih terlalu banyak pemain yang cedera nih. Ya ada Ricky De Jong, Eric Garcia, the next Messi, Ansu Fati, Pablo Gavi ini, Ronald Araujo nih kaptennya, Christensen. Dan ini yang paling baru banget cedera nih ada Marc Bernal nih, yang katanya nih bakal cedera semusim karena cedera ACL bro. Iya, ini masih sempurna Barcelona, tapi ya Barcelona diunggulkan, apalagi main di kandang sendiri ya. Ya kebangetan lah kalau misalnya kalah, apalagi cukup menjanjikan lah dari permainannya. Dan satu pemain yang cukup menarik di Barcelona selain Lamine Yamal ada Rapinya yang tiba-tiba performnya cukup oke lah di bawah Hansi Flick ya. Semoga Barca ini bisa menang cukup banyak lah, jangan menang tipis-tipis aja lah lawan Valladolid. Itu sih harapannya Barca. Oke, Barca ya berarti prediksinya pasti ya. El Barca. Oke, kita lanjut nih. Hari Minggu jam 12 malamnya berarti habis Barca lawan Valladolid ada Bilbao versus ATM nih. Kira-kira jagoin mana nih kira-kira? Mau dari Bung Beng sendiri prediksinya.
ini agak sulit juga ya, kayak dua tim ini masih belum menemukan form terbaiknya di La Liga bisa dibilang. Athletic Bilbao juga masih belum bisa menurunkan kiper utamanya Unai Simon yang masih cedera pergelangan. Tapi Athletic Bilbao ini juga cukup struggle ya, kayak di awal musim nggak langsung menang nih Dav. Awal musim nih main draw saja lawan Getafe, terus langsung ketemu Barca, sialnya kalah juga 2-1. Tapi kemarin sempat menang nih lawan Valencia 1-0 saja. Dan juga kita masih terus menunggu Nico Williams dan kakaknya Iñaki Williams. Soalnya masih belum kelihatan nih dua kakak beradik ini. Soalnya kan Nico Williams sempat menjalani musim panas yang menarik lah. Menang Euro, terus di Euro juga mainnya cukup bagus. Jadi cukup cukup dinantikan nih apakah Nico Williams bakal perform atau enggak. Di sisi Atletico Madrid sendiri, Atletico Madrid dari zaman dulu sampai sekarang nih terkenal punya striker yang oke ya Dav ya. Iya. Zamannya Forlan, Aguero, siapa lagi itu ada Diego Costa, Torres. Nah sekarang ini ada Julian Alvarez nih yang baru masuk sama Alexander Sorloth. Tapi masih belum kelihatan. Julian Alvarez nih masih masuk meme 003 belum kelihatan. Masih 0 assist, 0 gol dan masih belum perform lah di Atletico Madrid. Yang malah yang ngegendong Atletico nih masih Antoine Griezmann nih yang udah kolot gini, udah 30 something. Harusnya ini udah zamannya Alvarez sama Sorloth yang baru datang ya. Ya gitu, lihat aja ini apakah duel ini depannya bisa mencetak gol atau enggak. Prediksinya gimana kira-kira? Siapa yang menang nih? Ini bias ya. Saya Bias ya? pengennya Atletico yang menang sih. Kenapa tuh? Ya pengen lihat kan skuadnya mahal nih. Apalagi bursa transfer sekarang nih banyak beli pemain, ada Robin Lenormand, terus ada Sorloth juga, ada Alvarez, ada Gallagher. Ya sayang aja kalau nggak perform gitu. Sedangkan Bilbao nih ya segitu-segitu aja skuadnya, dari Atletico juga jauh lebih kuat Atletico. Ya sedikit mengunggulkan Atletico ya, meskipun Atletico belum pernah kalah tapi ya draw mulu, 2 kali draw 1 kali menang. Atletico diunggulkan meskipun main di kandang Atletico Bilbao. Atletico lah ya di atas kertas ya. Oke, ini kita yang terakhir ada hari Senin jam 2 dini hari, Madrid versus Real Betis. Nah, ini kira-kira gimana prediksinya? Madrid lah ya, apalagi kita menantikan Mbappe nih buat cetak gol nih. Ini belum cetak gol juga. Tapi sebenarnya fun fact, harusnya kemarin nih Mbappe bisa aja cetak gol. Iya. Tapi penaltinya diambil sama Vinicius. Ya kita masih terus menunggu Mbappe, udah 3 kali main masih 0 gol juga, 0 assist juga. Apalagi sempat ada video Mbappe ngambek nggak dioper sama Vini. Ya semoga itu cepat diselesaikan secara musyawarah mufakat ya. Semoga bisa tetap padu Real Madrid. Dan Real Madrid itu semenjak ditinggal sama Toni Kroos nih agak imbalance lah di lini tengahnya, bisa dibilang kayak sosok jenderal lini tengahnya kehilangan gitu. Kehilangan Toni Kroos, apalagi Luka Modric nih umurnya sekarang udah berapa? 39, 38, udah tua banget lah. Wonderkid Madrid ini udah masa-masa 38 kalau saya deh. 38 ya. 38 nggak salah. Nah kemarin nih lawan Las Palmas nih main nih dari menit awal, cuman ya diganti Arda Güler jadi lebih all out attack. Tapi ya tetap aja masalah lini tengah Madrid ini masih belum terpecahkan. Jadi kayak di lini tengahnya yang sebelumnya ada Valverde, Tchouaméni sama Bellingham nih masih belum padu lah, bisa dibilang belum sesolid zamannya Casemiro, Toni Kroos sama Modric. Mungkin butuh waktu ya Dav ya buat bisa di level itu gitu. Apalagi Bellingham ini cedera otot. Jadi kayak ya Bellingham juga BTW nggak dipanggil sama timnas Inggris nih buat nanti di jeda internasional. Jadi ya Dipanggil ya? cedera otot bro. Ya semoga Madrid nih bisa menang lah, soalnya ya masih menunggu nih fans apalagi Madridista ya. Gol-gol dari Mbappe. Dari Real Betis sendiri, Real Betis ini baru main 2 kali nih. Soalnya kemarin dipospon ya lawan Getafe. Dan 2 match awalnya draw mulu. Lawan Betis draw, lawan Girona draw, terus lawan Alaves draw. Nah tapi Betis ini punya skuad tambahan nih Dav. Ada Vitor Roque lah dari Barcelona dipinjemin. Jadi masih nunggu nih apakah si El Harimau dari Brazil ini bisa bersinar di Real Betis. Apakah Mbappe yang mencetak gol. Jadi ya Madrid lah diunggulkan. Madrid lah ya. Tapi dari sisi saya pribadi, saya ingin melihat gimana Vitor Roque di Real Betis gitu. Apakah dia bisa membuktikan bahwa Barcelona salah membuangnya
atau malah Mbappe yang bisa cetak hat-trick. Cetak hat-trick gitu lah. Seperti itu. Seperti itu ya. Madrid sangat diunggulkan. Sangat diunggulkan ya Madrid ya. Apalagi main di kandang sendiri, bro. Harusnya sih bisa menang mudah ya lawan Real Betis. Oke, mungkin segitu aja untuk Madrid dan versus Betis. Ini kita mau lanjut bahas liga lain atau enggak nih, Bung Beng nih? Tipis aja lah, coba. Mas tipis aja lah ya durasi ini. Durasi ini kan tadi di cut ini berapa sih? Oh, bisa dibagi 2 part, bro, Satwa ya. Bisa dibagi 2 part ya. Oke. Ya mana yang ngecutnya nanti? Oke, ini bukannya kita mau bahas liga lain juga ya? Ada apa aja nih? Sebenarnya kita Bung Beng. ada lawan bahas tim-tim besar aja sih. Ada Liga Jerman, itu cuman bahas Dortmund sama Bayern doang, sama terakhir nih ada PSG. Kalau buat teman-teman yang mungkin ada fans liga lain kayak Ajax mungkin atau Benfica, Porto atau liga-liga lain kayak Lechia Gedang soalnya. Wah, Mungkin bisa komen mungkin ada via atau apa. Mau bahas ini dong nanti gitu. Asal jangan Liga Indo lah ya, kayaknya Liga Indo nggak dibahas. Kita bahasnya Liga top Eropa lah kalau bisa. MLS mungkin bisa, Liga Arab mungkin bisa. Tapi ya bahas Ronaldo doang. Tapi kita bahas di Jerman cuma Dortmund sama Bayern sama PSG. Tapi kalau misalnya gak usah dibahas nanti bisa dipertimbangin. Tapi kita bahas dulu aja nih, Dav. boleh. Gimana nih Dortmund? Itu ada, bro. Ya ada nih. Ada. Oh ada ya? Ada dong. Oh sorry kurang briefing. Hari Sabtu tanggal 31 Agustus ada jam 8:30 Bremen versus Dortmund nih. Kira-kira gimana prediksi permainan dan siapa yang menang kira-kira? Dortmund lah. Dortmund sih. Dortmund pemain muda semua. Terus skuad Dortmund sekarang juga menarik. Apalagi pelatih Dortmund sekarang nih legend Dortmund ya, Nuri Sahin. Nuri Sahin, oh iya. Nuri Sahin, bro. Menarik kan? Dan kemarin di laga pertama nih, kan BTW Bundesliga baru 1 laga ya, menang nih lawan Frankfurt yang dicetak oleh pemain mudanya nih. Ada si Jamie Bino Gittens, wonderkid asal Inggris. Buat yang main FM atau buat yang main FIFA Manager pasti tahulah si Jamie Bino Gittens ini wonderkid lah, cukup oke juga kayak gitu. Dan striker muda lainnya Maximilian Bayer juga main cukup oke, cukup menarik juga. Ya isinya Dortmund semoga bisa menjadi penantang gelar juga ya, bisa mempersulit Bayern buat juara lah kalau bisa gitu. Selain nantinya ada Leverkusen ataupun Leipzig mungkin ya yang bisa jadi penantang gelar di Bundesliga, Dav. Seperti itu. Dortmund langsung. Prediksinya udah Dortmund aja ya langsung ya. Oke, kita lanjut ini hari Sabtu juga jam 11:30 ada Leverkusen versus Leipzig. Mungkin agak lebih sengit nih kayaknya nih. Sleep ya, tapi ya nggak apa-apa lah karena Leverkusen Leipzig nih duel yang cukup oke. Sebenarnya kalau dari sisi skuadnya ya sama-sama bagus, sama-sama kuat. Apalagi Leverkusen juara bertahan lawan Leipzig yang memang banyak wonderkidnya juga. Apalagi kemarin baru saja dicetak oleh gol penentunya dari Antonio Nusa. Dan memang pemain-pemain dari ini bagus-bagus semua nih. Wah, banyak kid wonderkidnya, ada Xavi Simon, ada Benjamin Sesko, Loic Openda. Di sini kita lihat. Ya, sedangkan dari Leverkusen ada Florian Wirtz yang ini, dan juga ada Tapsoba, Hincapi di belakang. Tapi ya kayaknya masih sedikit mengunggulkan dari si Xabi Alonso ya di Leverkusen ya. Soalnya balik lagi Leverkusen kembali menang di menit-menit akhir lawan Borussia Mönchengladbach, dan apalagi sekarang main di kandang juara bertahan Leverkusen lah ya bisa menang. Kita lanjut nih hari Minggu jam 10:30 ada Munchen lawan Freiburg. Munchen lah ya. Munchen dah. Bioskop. Company kalau kebangetan ya nggak menang lawan Freiburg. Pembuktian juga ya buat Company ya. Pembuktian, bro. Company udah gagal di Burnley, makanya Burnley jadi terdegradasi kan. Oke, kita lanjut nih hari Senin ya, tanggal 2 September jam 2 kurang dini hari berarti ya, jam 1:45 dini hari. Ada Lille, apa gimana sih bacanya? Itu Lille ya? Lille versus PSG. First song gimana nih kira-kira dari PSG? Ini sebenarnya match yang cukup menarik, soalnya ini PSG after Mbappe. Tapi menariknya PSG after Mbappe ini cukup solid mainnya, Dav. Oh iya. Iya, kayak match pertama menang 4-1, match kedua menang 6-0. Kayak
party mulu nih PSG ini, kayak mainnya solid juga, apalagi pemain mudanya yang patut disorotnya ada Joao Neves yang baru saja pindah dari Benfica ini jadi general tengah baru di Paris, dan pemain-pemain depannya nih cukup gacor juga nih, si Bradley Barcola sama Ousmane Dembele nih kembali lumayan mainnya ya, belum bisa dibilang bagus karena masih 2 laga tapi lumayan lah seenggaknya. Dan juga dari sisi Lille juga sempurna nih, match pertama menang 2-0, match kedua menang 2-0, jadi masih tim yang belum terkalahkan lah. Lille ini mainnya cukup solid. Ini yang digambar tuh ada Mohamed Bayo namanya, ini bisa dibilang nih super sub, bukan striker utama. Striker utamanya kan Jonathan David, timnas asal Kanada. Ini cukup menarik nih. Kenapa? Karena Lille ini sempat jadi juara juga, dan ada adiknya Mbappe di Lille dan baru saja dibuang sama PSG, Ethan Mbappe, nomor 29 lagi pakai nomor lama Mbappe. Posisinya apa? IMF. Ini Spain juga nih lawan ya Angers dia Angers, tapi dia Angers. Ini main nih Ethan Mbappe, dapat kartu kuning ya, tapi tapi seenggaknya main inti lah. Mungkin bisa jadi pembuktian karena Ethan Mbappe ini dibuang dari PSG ya karena kakaknya udah nggak ada di sana juga kali ya, jadi kayak nggak kepake. Tapi malah di Lille nih bisa menembus inti nih. Mungkin ini yang menarik, bisa menjadi pembuktian buat Ethan Mbappe lah. Apakah dia akan menjadi pemain yang bersinar? Apalagi umurnya kan masih muda, Ethan Mbappe bro, masih 17 tahun kalau nggak salah tuh, masih muda banget. Berapa? 17 tahun bro. Gitu. Tapi ya PSG ini terlalu superior juga di ini. Cuman ya berharap si Ethan Mbappe dapat membuktikan bahwa PSG salah membuang dia. Tapi PSG tapi jagoan siapa? PSG. Oke. Banyak pemain muda ya. Oke, ini udah habis nih yang bisa kita kulas nih. Mungkin segitu aja kali ya. Ya aja mungkin match akhir pekan. Tapi buat fans lain, mungkin ada fans dari Nottingham Forest, fans dari mungkin Mönchengladbach, Panathinaikos, FC Utrecht. Mohon maaf, belum bisa kita bahas semua dan ya bisa kita bahas durasi gitu. Dan kebanyakan ya klub yang di Eropa yang mainnya. Kita bahas ya ini aja lah, ada ada sorotan aja kayak Como gitu ya Venezia. Iya, mungkin kita kalau ada tim-tim Eropa lagi kayak Kak Daf bahas ini dong, misalnya Oxford kali ya, bahas Oxford, ada Marching enggak bahas Mechelen dong, bahas tadi bisa dipertimbangkan gitu. Mungkin itu aja kali ya video dari kita, temen-temen, ini udah panjang banget juga. Dan maaf nih kalau banyak kesalahan, nih video pertama juga dari kita. Kan aja dari kita ya. Kalau ada salah-salah mohon maaf nih. Kalau ada saran-saran boleh aja ditulis di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa buat subscribe. Itu sedekah lah buat kita, channel baru gitu. Sekian aja dari kita. See you. Ciao. Ciao. Oke.